Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 ya. Wal maqalatut tasi'ata asyrata, dan maqalah yang ke-19 an Yahya bin Mu'ad ar-Razi, dari Yahya bin Mu'ad ar-Razi Al-Wa'idi yang menjadi juru dakwah, mubaligh. Jadi Yahya bin Mu'ad ar-Razi ini seorang mubaligh. Lahu bagi Yahya bin Mu'ad ar-Razi lisanun, mempunyai lisan, fil rojai, yang diharapkan khususnya. Jadi mubaligh itu kalau kita ada pengajian, ada mubaligh, yang kita harapkan itu ya lesannya, yang keluar dari lesannya. Jadi Yahya bin Mu'ad ar-Razi ini adalah seorang mubaligh ulum. Ya, lesannya itu selalu diharapkan keluar dari lesannya, ditunggu oleh umatnya. Wa kalamun dan bicaranya fil ma'rifati, di dalam makrifat atau sumber ilmu pengetahuan. Kharaja keluar dari rumah. Siapa yang keluar dari rumah? Ya Yahya bin Mu'ad ar-Razi tadi. Ila balagho, ke kota Balagh. Wa aqama, dan mukim biha, di kota Balagh, muddatan semangsa. Ya, nggak tahu berapa lama, di sini nggak dijelaskan. Ya, semangsa itu bisa setahun atau 2 tahun. Tapi umumnya kalau disebutkan semangsa itu 1 tahun, itu umumnya. Bisa kurang, bisa lebih. Jadi Balagh ini Yahya bin Mu'ad ar-Razi ini keluar dari rumahnya ke kota Balagh dan bermukim di sana kurang lebih 1 tahun, jadi 1 masa. Waraja'a, dan kemudian kembali ila Naisaburi, ke kampung, ke kota Naisabur. Jadi aslinya orang Naisabur, beliau mengembara selama 1 masa ya, di kota Balagh. Setelah itu pulang lagi ke kota Naisabur. Wa mata dan mati biha Yahya bin Mu'ad ar-Razi, Yahya bin Mu'ad ar-Razi sanatan, tahun, samani 8, wa khamsina, dan 50, wa mi'ataini, dan 200. Jadi tahun berapa ya? 8 dan 50 dan 200. Jadi meninggal atau mati tahun 258. Ini termasuk tabi'in. Jadi ulama yang paling utama ya. Generasi paling bagus siapa? Sahabat zaman Nabi, setelah itu tabi'in. Nah, ini termasuk generasi tabi'in, masih generasi salaf. Beliau mati tahun 258. Beliau menasihati? Beliau itu mengeluarkan fatwa. Tuba sangatlah beruntung, liman, bagi orang yang beliau menasihatkan kepada kita ya, pada semuanya. Tuba sangatlah beruntung, Tuba. Jadi ada namanya Gus Tuba itu di Jawa Timur itu. Artinya orang yang sangat beruntung. Tuba sangatlah beruntung, liman, bagi orang. Taroka, yang meninggalkan orang, ad-dunya, perkara dunia. Qabla antat rukahu, sebelum dunia itu meninggalkan dirinya. Jadi nasihat dari Yahya bin Mu'ad, sangatlah orang itu sangat beruntung apabila orang tersebut meninggalkan urusan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dirinya. Ya, antara kita dengan dunia ya apapun, entah itu harta, jabatan, istri yang cantik, istri yang cakep, Kalau enggak kita duluan, dunia yang akan meninggalkan kita.
Jadi nggak akan ada yang setia. Pasti salah satu ada yang meninggalkan dahulu. Kalau nggak kita yang meninggalkan dunia terlebih dahulu, ya dunia itu yang akan meninggalkan kita. Kita harta banyak, ya, banyak sekali, ya, istri cantik, mobil bagus, rumah bagus, tiba-tiba kita mati. Berarti kita meninggalkan dunia duluan. Atau kadang-kadang kita mencintai dunia yang banyak, ya, lagi cinta-cintanya terhadap dunia, tiba-tiba dunia itu meninggalkan diri kita. Dengan cara apa? Allah memberikan kepada kita itu kebangkrutan. Jadi kita bangkrut, berarti kita masih hidup, yaitu sudah ditinggalkan dunia. Nah, nasihat dari Syekh Yahya bin Mu'adz ini bagi orang yang mau meninggalkan urusan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dirinya, itulah yang disebut orang yang beruntung. Bagaimana penjelasannya? Al khairu artinya kebaikan. Al kathiru yang banyak. Al kathiru artinya kebaikan. Al kathiru yang banyak. Liman bagi orang yang meninggalkan urusan dunia. Artinya apa? Sorofa membelanjakan orang yang meninggalkan urusan dunia, amwalahu hartanya orang tadi, fi anwa'il birri di macam-macam kebaikan. Jadi orang ciri-ciri orang yang meninggalkan urusan dunia itu bukannya tidak mencari dunia, tetap mencari uang, tetap mencari harta sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, ya, seperti kemarin Imam Abu Hanifah itu, ya, jualan kain. Dulu itu kalau orang udah jualan kain, ya, zaman tabi'in, ya, Abu Hanifah itu termasuk tabi'in. Beliau juga tabi'in generasi pertama. Kalau sudah jualan kain, apalagi kain yang dijual itu kaum sutra, berarti sudah saudagar yang kaya raya. Nah, itu cari harta yang banyak. Tetapi harta yang banyak itu untuk memperbanyak kebaikan. Al khairul katsir, yakni kebaikan yang banyak. Membelanjakan harta benda yang banyak itu di jalan Allah, di jalan kebaikan. Itulah ciri-ciri orang yang meninggalkan dunia. Nah, misalkan ada orang punya motor satu, ya, atau janganlah motor lah, ya, yang agak tradisional aja, punya 1 ekor kerbau itu hanya 1, atau turun laginya 1 ekor domba. Tapi gara-gara 1 domba ini meninggalkan sholat, lupa akan waktu untuk belajar ini itu, nah itu termasuk senang dunia. Walaupun hanya punya 1 ekor domba, tapi menyebabkan lalai untuk urusan akhirat. Jelas ya, jadi kalau urusan dunia itu bukannya nggak boleh cari harta yang banyak, boleh. Tapi harta yang banyak itu untuk memperbanyak kebaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Liman bagi orang sorofa yang membelanjakan amwalahu harta bendanya orang fi anwa'il birri di macam-macam kebaikan. Qabla biha sebelum perginya dunia anhu darinya. Jadi kalau kalian banyak harta, nanti ditakdir banyak harta, ya, itu belanjakan untuk kebaikan harta yang banyak itu sebelum harta itu meninggalkan kita atau kita meninggalkan harta. Nah, kalau kita meninggalkan harta berarti kita mati. Tapi kalau harta meninggalkan kita berarti kita bangkrut. Belanjakan mumpung banyak harta, nah itu belanjakan di jalan kebaikan, di banyak macam cara kebaikan. Itulah yang disebut meninggalkan urusan dunia. Jadi bukannya meninggalkan urusan dunia itu tidak mencari harta yang banyak, tetap semangat kerja keras untuk membiayai kebutuhan keluarga, anak, istri, selebihnya untuk amal kebaikan. Itulah yang disebut meninggalkan urusan dunia. Jangan punya harta itu pelit. Jadi ada 2 kemungkinan, kita yang meninggalkan dunia, ya,
berarti kita mati, atau dunia yang meninggalkan kita, berarti kita bangkrut. Jadi ada dua, nggak ada yang selama-lamanya antara harta ya, antara dunia dengan kita itu seiring bersama selama-lamanya. Pasti salah satu ada yang lebih dulu meninggalkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bunia wa bana wa bana wa bana. Nah, itu yang orang yang disebut beruntung itu yang pertama menurut Yahya bin Mu'ad Ar-Razi itu adalah yang meninggalkan urusan dunia. Yang kedua apa? Yang kedua wabana qabrohu, wabana dan membangun qabrohu, kuburannya orang, qabla ayadkhulahu, sebelum orang tersebut masuk ke dalam kuburan. Jadi kalian itu membangun kuburan sebelum kalian itu mati ya, sebelum masuk ke kuburan. Kuburannya sudah dibangun duluan. Nah, ini harus dijelaskan ya. Ini harus dijelaskan ya. Itu kan yang apa namanya, yang dalam kurung itu aslinya kitab Nasha'ihul Ibad ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sedangkan penjelasannya oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita terima mentah-mentah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita nggak akan paham. Kalau tidak dijelaskan oleh ulama, kita tidak akan paham. Maka perlunya ulama untuk menjelaskan suatu kitab. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kalau kita umpamakan listrik itu harus tegangan tinggi, itu yang pakai tower itu ya, kabelnya yang gede-gede itu. Nah itu rumah tangga nggak bisa pakai itu. Kalau langsung disalurkan arus listrik tegangan tinggi masuk ke rumah tangga, itu meterannya kebakar. Itu perlu diturunkan voltasenya, jadi dilembutkan, aliran listriknya itu dilembutkan, sehingga ada gardu listrik itu dilembutkan oleh trafo supaya bisa dikonsumsi oleh rumah tangga. Begitu juga ulama dulu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau kita terima mentah-mentah itu ya, siapa sih orang yang beruntung itu? Ya orang yang sudah membangun kuburnya sebelum dirinya mati. Ya, kita nggak akan paham maksudnya apa. Makanya perlu penjelasan ulama. Nah ini ya kebetulan yang menjelaskan di Nasha'ihul Ibad ini adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Bagaimana penjelasannya? Ya kita jelaskan. Bi an amila, agar supaya beramal sesuatu fihi di dalam amal taunisu, yang membuat senang fil qabri, di dalam kuburannya. Jadi kamu dianjurkan untuk membangun kuburan sebelum kamu masuk kuburan. Itu bukannya kita masih hidup ini menggali kubur, kita siapkan supaya nanti mati itu tinggal memasukkan, itu bukan. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, hendaknya kalian itu berbuat amalan atau beramal yang membuat kalian itu di alam kubur itu senang, riang gembira di alam kubur itu. Ya kayak Allah, kita itu hidup ada berapa alam? Ayo, ada berapa alam? Nah, apa? Alam lauhim mahfud ya, roh kita sudah ada semenjak bareng Nabi Adam keluar dari surga. Di lauh mahfud, berikutnya di perut ibu, alam rahim. Alam rahim itu kita bisa sedih atau bisa gembira nggak? Bisa senang atau bisa gembira atau bisa sedih nggak? Bisa ya, bisa sedih, bisa gembira. Kalau orang tuanya ibu kita yang mengandung kita keadaan gembira ya, rahim yang ada ya, orok yang ada di rahim itu, ibu itu ikut gembira. Kalau ibu asupan gizinya itu baik, maka orok yang di rahim ibu itu juga ikut sehat. Kalau orang makan pasti buang air besar atau buang air kecil enggak? Pasti buang enggak? Kalau orang makan itu pasti buang air BAB dan pipis enggak? Pasti enggak? Yang benar. Kalau orang dalam rahim BAB enggak?
Pipis enggak? Enggak. Ya jadi belum tentu. Jadi orang makan itu belum tentu BAB, belum tentu pipis. Contohnya bayi dalam rahim. Senang kalau ibunya senang, ikut senang, asupan gizinya ibunya baik, juga sehat, ya. Tapi nggak pernah, ya, orok dalam rahim itu apa namanya buang air besar atau pipis itu nggak pernah. Begitu juga nanti kalau kita di surga, ada pertanyaan, masa di surga itu makan tiap hari, minum tiap hari yang enak-enak, masa nggak BAB, nggak pipis? Ya gambarannya sama sewaktu kita di alam rahim ibu kita. Itu kan setiap ibu makan kita pasti ikut makan. Kalau nggak makan nggak hidup. Coba aja seorang ibu yang hamil, begitu ibunya meninggal, orangnya nggak lama juga pasti meninggal. Kalau tidak buru-buru dibedah diselamatkan. Ya, itu. Jadi ikut ibunya. Begitu juga kita nanti di surga, walaupun makan tiap hari, minum tiap hari, kita tidak akan BAB, tidak pernah pipis di dalam surga. Contohnya di alam rahim pun sama. Ya bagaimana caranya? Makanannya itu dibuangnya kemana? Ya wallahu alam bissawab. Buktinya di alam rahim, ya. Bayi orang di alam rahim itu tidak pipis, tidak BAB. Gembira, ibunya gembira, ikut gembira. Makanya begitu kalau kita dianggap orang yang beruntung, sebelum mati itu kita membangun kuburan kita sendiri. Artinya apa? Kita bukan menggali kubur, tapi kita beramal kebaikan yang menyebabkan hidup kita di alam barzakh, di alam kubur nanti kita itu senang gembira ya. Makanya doanya apa? Allahumma ja'al anzilir rahmatan wa nuran, ya. Ij'al fi qabrihi min riyadil jinan. Ij'al fi qabri min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah di dalam kuburanku sebagian daripada taman surga. Karena apa? Ya kita bisa gembira ria, bisa silaturahmi antar orang yang ada di alam kubur. Ya, kita bisa mendengar keluhannya orang yang lagi disiksa. Berbahagialah orang yang di alam dunia itu membangun kuburan sebelum dirinya masuk kuburan. Artinya bukan menggali kubur, tapi kita beramal soleh yang mengakibatkan nanti di alam kubur, dalam alam barzakh itu kita hidupnya itu selalu riang gembira. Itulah maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bana, dan membangun orang kuburannya qabla ayyadkhulahu, sebelum orang tersebut masuk ke kuburannya, bi an'amila, dengan cara beramal, dengan amalan fihi, bagi orang taunisu, yang membuat senang, fil qabri, di dalam kuburnya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ini kan bab 33, bab sulasiyu bab 33. Nasihatnya ada 3. Orang yang beruntung yang pertama adalah orang yang meninggalkan urusan dunia. Yang kedua apa? Orang yang membangun kubur sebelum dirinya masuk ke liang kubur, artinya berbuat baik. Yang ketiga, wa'ardo dan ridho, atau menerima takdir. Wa'ardo dan ridho rabbahu, terhadap Tuhannya orang. Bagaimana caranya ridho kepada Tuhan? Yakni dijelaskan oleh Imam Suyuti, biimtithali amrihi, dengan melaksanakan semua perintahnya, wajtinabi nahyihi, dan menjauhi semua larangannya. Jadi 3 hal yang kita itu akan beruntung menurut Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, seorang tabi'in. Beliau menasihatkan kepada kita, yang pertama, tinggalkanlah urusan dunia. Artinya apa? Kita dianjurkan oleh agama untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi harta kita itu untuk urusan akhirat. Yang kedua apa? Ya, disebut orang yang beruntung. Yang kedua adalah orang yang apa? Membangun kuburnya
artinya sebelum dirinya itu mati. Artinya apa? Ya beramal agar amalan itu membuat kita senang hidup di alam kubur. Yang ketiga apa? Ridho terhadap takdir Allah. Ya, kalau tiga-tiganya itu kita sudah bisa mengamalkan, insya Allah kita akan disebut orang yang beruntung. Ya, hati-hati, bukannya meninggalkan urusan dunia itu sudah sering dibahas ya di Nasional Umbat. Bukannya tidak boleh mengumpulkan harta yang banyak, malah diperintahkan. Malah diperintahkan cari harta sebanyak-banyaknya kalau mampu. Kalau sudah dapat untuk menafkahi anak, istri, ya, rumah tangga, ya, kebutuhan. Selebihnya untuk meninggikan perjuangan agama Islam. Itulah yang disebut meninggalkan urusan dunia. Satu makalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 20 dan makalah yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhahu, dan yang bergelar karramallahu wajhah. Karrama dimuliakan wajhahu, wajahnya Sayyidina Ali. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah. Ini yang berkata ini Sayyidina Ali ini. Bukan hanya sekedar tabi'in lagi, lebih kuat lagi ya, babul ilm. Gelarnya aja pintunya ilmu. Menantunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Ali? Malam yakun, orang, lam yakun yang tidak ada orang, indahu di sisi orang tersebut. Jadi orang itu nggak ada di sisinya. Sunnatullahi, yakni sunnahnya Allah. Jadi kalau orang yang tidak melakukan sunatnya Allah, nah, itu apa? Kata Sayyidina Ali nanti akan apa? Akan merugi. Yang pertama apa? Orang yang tidak melaksanakan sunnahnya Allah itu. Malam yakun, orang yang tidak ada indahu di sisinya orang, sunnatullahi, sunatnya Allah. Masa Allah itu punya sunnah? Ya? Pernah nggak kalian dengar ya kalau Nabi itu sunnah Nabi? Kalau sunatullah ada nggak? Kalian udah ngerti belum? Sunatullah. Kalau sunnah Rasul kan jelas ya. Tingkah laku, kebiasaan, segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi ya. Entah itu tindakan atau qaul, perkataan atau takrir, itu disebut sunnah. Nah sekarang sunnah Allah itu apa sih ya? Kita ikuti penjelasan dari Imam Nawawi. Makanya kalau kita telan mentah-mentah dari ulama besar Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita nggak paham. Kita perlu guru. Siapa guru kita? Imam Nawawi. Imam Nawawi sudah nggak ada, yang ada tulisannya ya, dibacakan oleh bapak ya. Apa penjelasannya sunat Allah itu? Kalau orang yang tidak melaksanakan sunat Allah, yang tidak ada sunat Allah di sampingnya, adatuhu, artinya kebiasaan Allah atau adatnya Allah. Adatnya Allah itu apa sih? Nah, nanti dijelaskan. Jadi kebiasaan Allah, sunah Allah itu ya kebiasaan Allah. Contohnya api. Api itu apa? Biasanya apa? Api itu biasanya apa? Terasanya apa api? Panas. Ada nggak yang api yang dingin? Api apa coba? Ada, sewaktu Nabi Ibrahim dibakar. Tapi adatnya, biasanya api itu adalah panas. Nah, kalian nggak boleh menyebut api itu pasti panas, nggak boleh. Buktinya ada nggak? Ada. Waktu Nabi Ibrahim dibakar, ya, doanya ya Allah jadikanlah api itu dingin. Akhirnya menjadi dingin, nggak mampu membakar Nabi Ibrahim. Adatnya itu kebiasaan yang diciptakan Allah yang nyata. Ya. Itu sunatullah, itu artinya adatnya Allah, kebiasaannya Allah. Wa sunnatu rasulihi, dan yang kedua sunnahnya Rasul. Jadi kalau orang yang di sampingnya tidak mempunyai sunnah Allah, artinya tidak melaksanakan sunnah Allah. Yang kedua,
tidak melaksanakan sunnah Rasul. Aisanihi atau kebiasaannya Rasul. Ya. Jadi sunnah Rasul itu ya kebiasaan kehidupan Rasul. Wa sunnatu auliyaihi, dan sunnahnya auliyanya Allah. Jadi yang pertama, kalau orang ya diri orang itu tidak ada atau tidak melaksanakan sunnatullah, sunnah Rasul, sunnahnya aulia, amrihim atau artinya budi pekertinya para wali. Aulia itu wali. Jadi menurut Sayyidina Ali, sunnah di alam dunia ini ada 3. Yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnatul Rasulullah, yang ketiga sunnatul aulia Allah. Jadi sunnah ya, yang ngomong siapa? Sayyidina Ali. Gak main-main ya, bukan hanya sekedar ulama besar, tapi Sayyidina Ali, pintunya ilmu, orang yang terpandai setelah Nabi Muhammad. Gelarnya saja Babul Ilm, pintunya ilmu. Kalau Nabi sumbernya ilmu, kalau Sayyidina Ali pintunya ilmu. Jadi nggak main-main. Jadi sunat itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama sunnatullah, yang kedua sunnatul Rasulullah, yang ketiga sunnatul aulia Allah. Sunnatnya aulia Allah, para wali Allah itu sunnat. Ya. Kalau 3-tiganya kita nggak ada, menurut Sayyidina Ali, ya kita simak penjelasan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi sunnah ada 3. Sunnatullah, sunnatul Rasulullah, dan sunnatul aulia Allah. Ini Bapak garis bawahi ya. Oh itu wali, kerjaan wali jangan diikuti. Menurut Sayyidina Ali itu sunnahnya aulia Allah. Ya kalau kalian menentang berarti menentang Sayyidina Ali yang notabene menantu Nabi dijamin masuk surga. Amrihim artinya budi pekertinya para wali. Jadi sunnahnya wali itu budi pekerti wali, tingkah laku, tindak tanduk wali itu hendaknya kalian ikut. Ikuti itu budi pekerti para wali, adabnya, sopan santunnya. Falaisa fiyadihi, falaisa, kalau 3 sunnah tadi tidak ada terhadap diri seseorang, maka bagaimana? Falaisa, maka tidaklah ada fiyadihi, di dalam tangannya orang yang tidak ada 3 sunnah tadi, sayun, sesuatu. Falaisa artinya falaisa, maka tidak ada lahu bagi orang yang tidak melaksanakan 3 sunnah tadi, yakni sunnahnya Allah, sunnahnya Rasul, sunnahnya para wali. Syai'un, sesuatu yang tadu, yang dihitung, yang dianggap bihi, dengan amalan. Jadi kalau kita tidak mengikuti sunnah Allah, sunnah Rasul, sunnah aulia, dianggap kita itu tidak mempunyai amalan yang baik. Kalau tetangga sebelah itu jangan diikuti, itu kebiasaan para wali. Perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu termasuk sunnah. Ayo, termasuk sunnah yang harus kita ikuti, harus kita teladani dan kita amalkan semampu kita. Tidak harus persis sama, ya semampu kita. Nah, tentunya kalau kita dibandingkan wali tidak ada apa-apanya, kita tidak ada apa-apanya. Minimal kita berusaha untuk mencontoh budi pekerti tingkah laku para wali, para aulia. Kalau Nabi sama Allah ya udah jelas ya, nggak usah kita bahas. Tapi tingkah laku, budi pekerti, adab para wali ya, kita hendaknya mengikuti persis sama. Tapi semampu kita, nah ukuran kita manusia biasa tentunya semampu kita. Tidak harus persis seperti tingkah laku para wali. Nah, kalau kita 3-tiganya sunnah itu kita tinggalkan, tidak ada pada diri kita, maka kita dianggap tidak mempunyai amalan apa-apa. Jadi hati-hati, kalian jangan terprovokasi itu tetangga sebelah. Jangan ikuti para wali, para aulia. Di Jawa Barat itu banyak para aulia itu.
Seperti di Tasik itu di Pamijahan itu yang apa itu? Orang Garut tahu nggak yang di Pamijahan? Siapa? Ajengan Pamijahan itu siapa? Muhi. Nah, di Pamijahan itu Syekh Muhi Pamijahan itu aulia. Itu banyak juga ya aulia itu, hanya kita kadang-kadang nggak kenal. Kadang-kadang kita nggak kenal. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali ya. Di Banten itu banyak. Ya, Syekh Dimyati. Syekh Dimyati itu bapaknya siapa? Abuya Muhtadi. Tahu nggak? Abuya Muhtadi yang di Banten itu. Itu bapaknya juga wali, Syekh Dimyati namanya. Syekh Dimyati Pandeglang ya. Kemarin yang baru meninggal itu siapa? Syekh Uci. Syekh Uci At-Turtusi itu di Banten juga, wali juga. Ikuti itu. Buka YouTube kalau liburan itu, buka YouTube, buka Syekh Uci Al-Bantani, Banten. Tingkah lakunya kayak apa itu yang ada rekamannya kan itu. Kalau Abdul Muhyi Pamijahan kan nggak ada itu karena belum ada YouTube beliau itu. Beliau itu belajar ke Aceh, dari Tasik ke Aceh jalan kaki. Ya. Luar biasa orang dulu itu, makanya menjadi aulia, menjadi wali. Kita ikuti sunnahnya, tingkah lakunya, kesehariannya. Kalau itu terlalu jauh, buka YouTube itu buka Syekh Uci Al-Turtusi Pandeglang Banten. Terbuka. Kayak apa sih nasihat-nasihat Syekh Uci At-Turtusi atau Syekh Abu Dimyati itu udah agak lama itu. Dulu belum ada YouTube juga. Tapi kalau Syekh Uci itu sudah ada. Itu ikutin nanya itu, kamu jangan terprovokasi tetangga sebelah. Pokoknya kita harus ikut sunnah Rasul yang mana? Ngajinya itu belum tuntas. Sunnah Rasul itu apa sih? Beliau bersabda ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul itu berarti sunnah Rasul. Rasul bersabda ya di samping ajaran-ajarannya beliau bersabda ikuti setelah generasiku itu adalah generasi sahabat ya. Ijtihad sahabat itu kita ikuti. Ijtihad sahabat ini salah satu fatwa Sayyidina Ali ini menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sunnah para wali. Jadi bukan bid'ah kita ikut kepada Sayyidina Ali, kita mengikuti sunnahnya para wali itu, bukan mengikuti perintahnya ulama, tapi sahabat Nabi, menantu Nabi yang mempunyai gelar babul ilmi, pintunya ilmu, yang dijamin oleh Nabi langsung masuk surga. Jadi bukan bid'ah ya kita mengikuti sunnah para wali itu, tingkah lakunya ikuti itu para wali, tapi yang benar-benar wali. Tapi generasi zaman akhir ini udah banyak orang yang gondrong sedikit itu ngaku dirinya wali. Ya, kemarin di Blitar itu akhirnya ditangkap oleh aparat, mengaku dirinya wali, mengajarkan aliran sesat. Nggak usah kita bahas ya. Banyak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pegang teguh itu sunnatullah, kebiasaan Allah, sunnatul Rasulullah ya, hadis Nabi, kitab Allah, Quran ya, dan sunnah-sunnah para wali. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketiga sunnah ini kalian tinggalkan, kalian dianggap tidak mempunyai sesuatu apapun yang ada pada diri kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kila dikatakan kil, batu kecil namanya kerikil, orang pedit disebut bakhil. Kila dikatakan lahu bagi orang. Kila dikatakan lahu kepada Sayyidina Ali. Artinya apa? Nah, ini kan belum dijelaskan. Sunnah Allah itu apa sih? Sunnah Rasul itu apa? Sunnah aulia apa? Nah, ini sahabatnya Sayyidina Ali bertanya. Kila dikatakan lahu kepada Sayyidina Ali. Ali artinya kepada Sayyidina Ali. Ma sunnatullah, apa itu sunnatullah ya Sayyidina Ali? Qala menjawab Sayyidina Ali. Ali artinya Sayyidina Ali yang berkata, kitmanus sirri yakni menutupi kejelekan atau menyembunyikan kejelekan. Jadi sunnatullah
Allah itu senangnya menutupi kejelekan umatnya, menutupi kejelekan makhluknya. Jadi kebiasaan Allah itu selalu menutupi kejelekan makhluknya. Seperti kita, orang itu antara baik dibanding jeleknya kira-kira banyak apanya? Banyak jeleknya. Kemungkinan besar itu sebagian besar orang itu bisa dipastikan banyak jeleknya dibandingkan baiknya itu. Ya, hanya kelihatannya aja baik. Oh, Pak Fakri itu baik, bisa ngajar ngaji ini itu. Karena kejelekannya, kejahatannya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak udah sering kali ya, Bapak pernah menyampaikan hakikatnya orang itu pada umumnya, tidak semua ya, pada umumnya sebagian besar itu lebih baik, lebih banyak jeleknya dibandingkan kebaikannya. Kelihatannya aja baik karena kejelekannya itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kejelekannya dibuka sedikit, wah langsung kelihatan semua ya. Bapak contohkan ya, seorang siapa namanya? Seorang perempuan biduan, perempuan wanita yang suka menyanyikan sholawatan. Begitu dibukakan kejelekannya satu aja, akhirnya nggak laku, itu jatuh, ya, akhirnya jatuh, ya, akhirnya apa ya, panjang, kejelekannya itu panjang dibuka oleh Allah. Ya. Begitu juga kita yang mengaku dirinya ajengan, yang mengaku dirinya ustadz, ya. Kelihatannya aja baik kayak bapak bisa ngaji, ngajar tafsir, ngajar nasohul ibad. Tapi begitu kejelekannya dibuka oleh Allah, rahasianya yang jelek-jelek itu dibuka oleh Allah, kalian nggak akan mau kenal lagi sama bapak. Itu sudah pasti. Jadi kebiasaan Allah, sunnahnya Allah itu adalah menutup kejelekan makhluknya. Ya, jelas ya. Jadi Allah itu punya sunnatullah itu menutup kejelekan. Menutup kejelekan. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali. Yang pertama manusia yakni menutup kejelekan, wahwa dan adapun menutup rahasia. Arti letter-letternya itu menutup rahasia. Yang rahasia itu biasanya yang jelek-jelek. Wahwa adapun manusiri sesuatu afahu yang apa? Afa itu apa? Disamarkan. Ya, gampang sebenarnya ngaji itu. Wahwa dan adapun menjaga rahasia sesuatu afahu yang disamarkan annasa oleh manusia. Anil hadisi dari diomong-omongkan, inda saksin di samping seseorang. Jadi kalau ada kejelekan temanmu, kejelekan tetanggamu itu manusia rahasiakan, disamarkan, jangan diomong-omongkan. Itu namanya merahasiakan. Jangan kalau teman kamu berbuat salah, misalnya hanya ada dua orang, si A sama si B. Si B ini berbuat jahat, misalkan si B mencuri, ini bisa. Si A mengetahui, kamu mengetahui, ya. Ingatkan, kembalikan. Udah, kembalikan itu yang diambil itu. Ya udah, kalian diem aja, kalian rahasiakan. Jangan diumbar, jangan diomong-omong sehingga orang lain menjadi tahu. Kalau kalian bisa menerapkan ini, maka kalian hakikatnya sudah melaksanakan sunnatullah. Yakni apa? Merahasiakan sesuatu yang jelek. Ya, jelas ya. Jadi kalau kalian melihat orang yang mencuri dan kebanggaan, ya udah, nggak usah diperpanjang. Kecuali si pencuri itu tidak mau mengembalikan yang dicuri. Nah, baru kalian bilangin itu yang punya bahwa yang ngambil itu si fulan. Tapi kalau si fulan itu sudah mau membawakan, ya udah kita tutup aja untuk diri kita sendiri. Jangan sampai begitu kalian lewat kalian ngomong-ngomong sehingga semua orang, semua rekanmu menjadi tahu
akhirnya apa, rekanmu si fulan yang mencuri tadi ya itu menjadi malu. Karena malu akhirnya dia nggak kerasa, nggak betah, akhirnya pulang, dia pindah dari pesantren. Di pesantren aja masih ada kelakuan yang kurang baik, apalagi di luar pesantren, kan itu ukurannya ya. Di pesantren yang sehari-hari belajar hal yang baik-baik aja tidak menjamin semuanya baik, apalagi yang di luar pesantren. Begitu juga kalau amalan-amalan yang lain. Nah, kalau misalkan kamu melihat rahasia yang jelek bagi temanmu, ya cukup tahu dirimu kamu sendiri aja, tidak usah diomong-omong. Kalau kalian sudah mampu itu, berarti kalian sudah melaksanakan sunatullah. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Fakid manusiri, maka menyembunyikan rahasia yang jelek, maksudnya wajibun, hukumnya wajib. Nah, menurut Imam Nawawi Al-Bantani, kalau ada kejelekan temanmu, kalian menyembunyikan itu hukumnya wajib. Jelas ya? Ini menurut Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani ini ulama seluruh dunia itu mengakui kalimat beliau. Bahkan kitabnya itu dipakai menjadi rujukan sampai sekarang umat Islam seluruh dunia. Tafsirnya juga ada, namanya Tafsir Munir. Karya beliau itu banyak sekali, itu Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, salah satu keturunannya yakni siapa? Kiai Ma'ruf Amin. Ya, kemarin yang menjadi wakil presiden. Nggak tahu itu generasi berapa. Silahkan tanya, mumpung masih hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menutup rahasia temanmu yang jelek-jelek itu hukumnya wajib menurut Imam Nawawi. Wakilah dan dikatakan ma sesuatu. Wakilah dan ditanyakan di sini maksudnya. Wakilah dan ditanyakan ma sesuatu sunnatul rasuli. Apa itu sunnah Rasul wa Sayyidina Ali? Qala maka menjawab Sayyidina Ali, al-mudaratu bainan nas. Dijawab oleh Sayyidina Ali bahwa sunnah Rasul itu mudaratun bainan nas. Apa itu mudaratun? Nah, ini kaitannya banyak. Kemarin itu ya di tafsir ya surat Al-Baqarah 143, mudarrah di sini kaitannya ke sana. Mudarrah itu apa? Toleransi. Ya. Membuat halus, ya. Membuat nyaman antar manusia itu jadi nyaman. Pergaulan sesama manusia itu nyaman. Kalau orang sekarang menyebutnya toleransi, itulah namanya mudarrah. Hampir sama dengan tasamuh, kasih sayang. Kalau tasamuh itu lebih condong kepada kasih sayang, tapi kalau mudarrah itu pergaulan itu nyaman. Ya, ada bedanya ya. Ya, ada bedanya, nyaman, ya, saling hargai, saling memberi, saling menolong, ya. Saling menolong itu mudarrah. Kalau tasamuh itu cenderung ke kasih sayang, menyayangi. Nah, menyayangi itu ya tentunya di atas mudarrah, ya. Karena kelasnya udah sayang di atas mudarrah, membuat kehidupan antar sesama manusia itu nyaman. Makanya Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu apa? Supaya kita menjadi alim pintar itu enggak. Innama bu'istu liutammima apa? Hadis Nabi. Maka rimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah itu untuk memuliakan, untuk memperbaiki akhlak para umatku. Jadi Nabi diutus itu untuk memperbaiki akhlak, bukan diutus itu menjadi pintar, itu enggak. Diperbaiki. Makanya akhlak itu di atas segala-galanya. Akhlak itu di atas ilmu. Ya, akhlak itu di atas ilmu. Kalau di taklim ta'alim itu walaupun ilmunya tinggi, tapi kalau tidak beradab, tidak berakhlak, dianggap tidak mempunyai ilmu walaupun pandai sekali. Makanya setinggi-tingginya makom itu kalau orang yang berakhlak. Nah, baru ilmunya itu diperhitungkan.
Tapi biasanya orang bisa ilmu akhlaknya itu tinggi, adabnya tinggi kalau mempunyai ilmu. Nah, orang bodoh ya, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, ya sulit kita tuntut untuk beradab, untuk berakhlak. Biasanya orang yang berakhlak, yang beradab itu bila mana berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jelas ya, dari yang kedua sunnah Rasul itu adalah bermudarrah ya, supaya kehidupan antar sesama manusia itu hidup dengan nyaman, artinya akhlaknya baik, masing-masing bisa menghargai, saling toleransi, saling menolong, walaupun beda agama, beda suku, beda keturunan, beda ras, beda strata ekonomi, nyaman. Yang melarat, yang miskin, hidup bisa nyaman berdampingan dengan orang yang kaya. Nah, itulah namanya mudarroh. Kalau sudah kita bisa mudarroh, membuat lingkungan yang kita hidup itu nyaman, nah, berarti kita sudah melaksanakan sunnah Rasul, itu sudah pasti. Makanya ada pepatah, di mana kita berpijak, di situ langit kita junjung. Artinya apa? Kita harus bisa menghargai adat istiadat setempat. Kalau kalian hidup di Ranca Kemit, ya harus hidup seperti kebiasaan orang di Ranca Kemit. Kebiasaan atau adat kebiasaan di kampungmu harus kalian tinggalkan. Nah, nanti kalian pindah lagi, misalkan pesantren ke Banten, ya adat di Ranca Kemit kalian tinggal, kalian harus hidup dengan adat di Banten sana. Ya, itu namanya adat. Nah, kalau kalian bertentangan, itu kok di Ranca Kemit kok begini ya, padahal di kampung sana nggak begini, ya berantem. Ya, berarti tidak bisa mudarroh, tidak bisa hidup itu serasi, tidak bisa antar manusia itu hidup dengan senang hati, dengan tenang. Ya. Itu disebut mudarroh. Kalau kalian sudah hidup serasi dengan lingkungan, berarti kalian sudah bisa melaksanakan sunnah Rasul. Nah, kalau kalian bisa adabnya baik, lingkungan kalian hidup dengan lingkungan baik, itu berarti harus punya ilmu dulu. Punya ilmu harus mempelajari hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Nah, itu rentetannya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kola, nah, seperti hanya yang dikatakan ba'dhum setengah dari ulama, wadarihim dan buatlah halus, buatlah serasi, madumta selaginya kamu ada fidarihim di rumah mereka. Jadi kalian harus bisa menghargai adat kebiasaan di mana kamu tinggal. Ya, kalau tinggal di Ranca Kemit, ya di Bandung, ya kamu harus menyesuaikan adat kebiasaan orang Ranca Kemit, orang Bandung. Nanti pindah ke Tasik, kalian harus bisa menghargai hidup rukun serasi dengan kebiasaan orang Tasik. Karena antar daerah biasanya kebiasaan itu juga berbeda. Maksudnya wa ardihim dan membuat ridho madumta selagi kamu ada fi ardihim di buminya mereka, ya, di mana kita berpijak, disitulah langit kita junjung, artinya itu. Wa ardihim madumta fi ardihim, wa ardihim dan hanya kamu membuat ridho madumta selaginya kamu ada fi ardihim di bumi mereka. Padahal itu kan sama, itu ardihim yang di lafal pertama itu membuat kita membuat ridho, fi ardihim artinya di bumi mereka. Ya, lafal sama artinya berbeda, ini namanya lafal mustarak. Ardun itu banyak artinya, bisa kita artikan ridho, bisa kita artikan bumi, itu lafal mustarak. Wakila, sedikit lagi, wakila dan dikatakan lagi dan ditanyakan lagi kepada Sayyidina Ali, ma sunnatu auliyaihi, apa itu wahai Sayyidina Ali sunatnya para wali itu.
Qala maka menjawab Sayyidina Ali, ihtimalul ada, yakni ini berat. Kalau sunatnya para wali itu biasanya lebih berat daripada sunat Rasul, lebih berat daripada sunat Tubuh. Nah, jadi disebutkan qala menjawab Sayyidina Ali bahwa sunat para wali itu adalah ihtimalul ada, yakni kuat menanggung hinaan, kuat menanggung hinaan anin nasi dari manusia, berat dan berat. Ini jarang sekali ya, Bapak juga kalau dihina pasti marah. Tapi kalau aulia Allah, sunatnya aulia Allah itu para wali itu dihina, di kayak apapun gak akan marah. Ya. Pernah Bapak sampaikan salah satu adalah Ahmad bin Hambal, Hambali, itu diundang ada tetangganya itu yang sirik, yang keki. Ya si Ahmad itu kamu diundang si Fulan, itu nyuruh sama seseorang itu, tolong itu undang tuh si Ahmad bin Hambal ke rumah saya. Datang itu suruhannya itu keki, itu orang fasik ya. Si Ahmad itu diundang ke rumahnya si Fulan. Ahmad bin Hambal datang sampai rumahnya, apa yang punya rumah, ada apa si Ahmad? Katanya kamu undang saya. Enggak ada apa-apa. Pulang lagi. Enggak marah itu si Ahmad bin Hambal sampai 3 kali. Lantas yang ketiganya apa? Yang punya rumah yang undang itu, yang kerjain itu tanya, si Ahmad bin Hambal, kamu saya kerjain 3 kali kok enggak marah? Kenapa? Saya undang, saya kerjain 3 kali kok kamu enggak marah? Anda Tuhanku Syekh Ahmad kok enggak marah? Loh, saya itu melaksanakan ajaran Rasul. Saya itu melaksanakan sunatullah. Allah melalui Rasulnya memerintahkan bahwa kita hendaknya mendatangi undangan tetangga, menghormati tetangga. Ya saya melaksanakan hadis itu. Saya tidak melaksanakan undangan kalian, tidak melaksanakan undangan kamu, tapi saya melaksanakan hadis Rasul. Dengan senyum tidak marah. Akhirnya orang yang ngerjain Ahmad bin Hambal ini tobat, akhirnya menjadi orang yang soleh. Jadi para wali itu dikerjain itu nggak marah, dilemparin ya, dilemparin ini itu ya. Ahmad bin Hambal itu juga dilempari ya, meninggalnya itu setelah siksa masuk di penjara, nggak marah itu, karena dicurigai mau makar terhadap pemerintahan yang sah. Akhirnya disiksa oleh aparat pemerintah, dimasukkan penjara selama 100 hari disiksa, akhirnya meninggal setelah keluar dari penjara karena disiksa. Nggak marah, nggak pernah marah. Para aulia itu tidak pernah marah. Coba ya wali 9 itu sejarahnya wali 9, wali Songo di tanah Jawa ini. Kalau ada apa-apa nggak pernah marah. Tidak pernah marah, mengajar kepada umatnya yang belum masuk Islam itu dengan segala cara, dengan tawasud. Suatu saat Sunan Bonang itu didatangi oleh umatnya. Ya Syekh, kenapa ini pertanianku, sawahku itu diserang oleh banyak hama tikus? Apakah boleh saya itu memasak sesaji di sawah saya? Ya boleh-boleh saja, sesaji itu baik, tapi alangkah baiknya sesaji itu jangan disimpan di sawah. Bagaimana caranya Sunan Bonang? Caranya kalian bikin nasi yang banyak, motong ayam yang banyak, masakan ayam yang banyak, undang tetanggamu, saudaramu datang ke rumah, baca kalimat-kalimat yang baik. Nah setelah itu sesajimu kamu bagikan kepada yang kamu undang. Ya, alangkah bijaknya, tidak langsung melarang. Oh itu sesaji di sawah itu bid'ah, khurafat. Enggak, dirubah polanya, ya jelas ya. Sama aja tahlilan ya. Tahlilan itu apa? Awalnya dulu itu, generasi dulu itu ada yang generasi itu yang sukanya mengorbankan manusia. Mengorbankan manusia itu kalau
beribadah itu ada orang korban manusia itu yang dibunuh lalu dimasak dimakan. Zaman dulu itu ada di kanibal ya, zaman generasi orang makan orang itu sesaji. Tapi oleh aulia-aulia kita itu diganti jangan manusia, tapi binatang aja kita potong sapi, dagingnya lebih enak, tidak menyebabkan panas darahnya itu panas. Karena apa? Kalau daging manusia itu konon itu kalau dimakan itu darah kita itu menjadi panas, lebih enak. Ya akhirnya diganti sesajinya itu motong sapi yang tadinya ibadahnya itu keliling laki-laki perempuan mengitari manusia yang telah dimasak tadi dibunuh dimasak itu laki perempuan itu keliling itu nari-nari itu tidak pakai baju diganti dengan tahlil zikir dan sebagainya. Itulah bijaksananya para aulia. Tidak langsung saat ini nggak boleh hilangkan enggak. Ya, acaranya tetap isinya yang dirubah. Kalau dulu sesajennya berupa manusia diganti ayam, diganti sapi, diganti kerbau. Kalau dulu ibadahnya nari-nari keliling mengelilingi di suatu acara, laki-laki dan perempuan gak pakai baju, ibadahnya diganti dengan cara membaca kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Alangkah bijaksananya para aulia, tapi semuanya pakai dasar perintah. Ya, itulah para aulia itu berat. Ya, tapi ya kita hendaknya mencoba menirukan sunat-sunat para wali semampu kita. Karena apa? Perintah Nabi mastata'tum, semampu kalian. Ya, semampu kalian. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah semampu kalian. Tidak harus kelak seperti wali. Kita gak akan mampu kita. Dihina sedikit pasti kita marah. Jadi kalau wali itu nggak marah. Jadi kelihatannya berat, ya, kelihatannya simpel, mampu, kuat, menanggung hinaan dari manusia, tapi berat untuk dilaksanakan. Simpel, kuat, menanggung hinaan manusia, mudah diucapkan, berat dilaksanakan. Wakanu, dan ada mereka min qablina, dari sebelum kami, man segolongan orang, man orang al-umami segolongan umat, ya tawasauna yang saling berwasiat, ayusi artinya berwasiat, ba'dhum sebagian mereka, ba'dhon terhadap sebagian yang lain, bisalatin khisolin dengan 3 perkara. Dua orang dulu itu saling berwasiat, saling mengingatkan. Orang dulu bagaimana yang berwasiat? Dia sama-sama pesantren. Kalian sama-sama pesantren, sudah dewasa, pulang ke kampung masing-masing, punya kehidupan masing-masing. Secara periodik kalian itu berkirim surat, saling mengingatkan. Barangkali orang yang sibuk gak pernah ngaji lagi itu diingatkan oleh temannya. Itu saling berwasiat. Bisalati khisolin dengan 3 perkara, wayatakatabuna dan mereka saling berkirim surat, biha dengan wasiat, ayursilu artinya mengirim, ba'dhum sebagian dari mereka, alkitab tulisan artinya surat, bitil kasalati dengan itu 3, ila ba'din kepada yang lainnya, faman man amila tadi bisalatin khisolin itu ya ada 3 perkara yang akan kita baca. Itu menjadi faman, maka man lafal man amila ini yang di depannya itu badal menjadi badal min ismi kana, dari isimnya kana. Jadi man ini orang, ada sesuatu. Misalkan si Zaid bisa kita ganti. Man si Zaid itu diganti sebagai isim kana, itu sebetulnya ada Zaid amila. Karena Zaid itu terlalu khusus, maka digantilah dengan lafal man. Makanya man itu menjadi badalnya isim kana. Man utawi sapane ta wong. Nah, jadi gitu cara mengartikannya itu di pesantren. Iku amila kan nglakoni sapa man syai'an ing suwiji-wiji
minal a'mali, saking piro-piro amal. Man amila barang siapa yang mengamalkan syai'an sesuatu minal a'mali dari beberapa amal li akhiratihi, karena akhiratnya orang, man kafali akhiratihi, bagi orang yang mengamalkan tadi ya, man tadi kafahu maka akan mencukupkan Allah amro dinihi, perkara dunianya, wa dunyahu, dan perkara dunianya. Jadi Allah akan mencukupkan kepada seseorang yang mendahulukan perkara agamanya, nanti perkara dunianya pun akan dicukupkan secara otomatis. Al-Bahwa, artinya 3 baris lagi. Al-Bahwa artinya bahwa orang yang amila tadi akhirat, yang mendahulukan akhirat tadi, fi hifdzillahi, dalam penjagaan Allah Ta'ala, fi jami' ahwalihi, di setiap keadaannya. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau orang mendahulukan urusan akhirat itu pasti akan dijaga oleh Allah, seluruh kebutuhannya itu akan dicukupkan. Kalian pernah lihat nggak seorang ajengan yang melarat? Ya, nggak ada, itu jarang sekali ya. Kecuali yang mengamalkan zuhud kayak Uwais Al-Qarni, itu karena sengaja. Nggak ada orang ajengan, seorang ajengan itu yang kere, yang melarat, atau seorang mubalik itu yang melarat. Tapi harus benar-benar mendahulukan urusan agamanya. Jadi bukan karena amplopnya. Oh, mubalek itu ada enggak ya? Sekarang sudah ada ya. Sudah ada mubalek itu didahulukan urusan amplopnya daripada didahulukan urusan dakwahnya. Tapi kalau benar-benar mendahulukan urusan akhiratnya, otomatis oleh Allah urusan dunianya itu dijamin. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah akan menjaga di setiap keadaan. Waman, dan orang yang kedua apa? Waman, dan orang asana, yang membaguskan, yang bagus itu waman dan orang asana, yang membuat baik, sarirotahu di hatinya orang. Jadi di hatinya itu baik ya. Pokoknya di dalam hatinya itu selalu baik, ada yang nggak ada, di hatinya itu jahat. Selalu husnudzon, selalu ridho kepada takdir Allah, selalu husnudzon, adabnya baik, akhlaknya baik. Di hatinya itu bila mana selalu baik. Waman, dan orang asana, yang bagus, yang selalu bagus, sarirotahu, di dalam hatinya orang. Aidhamira qalbihi, artinya hati nuraninya itu selalu baik. Ahsanallah, maka Allah akan membuat baik alaniyatahu di lahiriahnya orang tersebut. Jadi kalau di hati kalian itu, di hati yang mendalam itu selalu tertanam hal yang baik-baik, akhirnya terlahirkan tingkah laku kita itu menjadi baik, maka Allah akan dengan terang-terangan kalian itu akan dibuat baik segala sesuatunya. Ya, kalau ajengan, kiai, ya, syekh itu ya umumnya itu kan ikhlas, hatinya baik. Makanya derajatnya ditinggikan, karena Allah sudah berjanji kalau kalian berbuat baik kepada seseorang, hakikatnya kalian itu berbuat baik pada diri sendiri. Karena apa? Nanti diri kalian itu akan dibuat baik dalam keadaan apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara terang-terangan Allah akan mengangkat derajat kalian. Fadzohiro, maka zohir yang dulu menunjukkan
alal batini, atas batin. Kalau lahiriah kalian itu kepada rekan kalian itu baik secara lahir, hakikatnya batin kalian itu juga baik. Jadi kalian itu jangan pelit ya, berbuat baik itu. Kalau kalian berbuat baik terhadap orang lain, hakikatnya kalian telah berbuat baik kepada diri sendiri. Karena apa? Allah menjaga dalam semua keadaan. Ya, semua keadaan kalian akan dijaga dan Allah akan berbuat baik kepada diri kalian. Kalau kalian ya lahiriahnya berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya batin kalian itu sudah baik. Waman, dan orang yang ketiga, aslaha, waman, dan orang aslaha, ya waman, dan orang aslaha yang telah berbuat soleh. Berbuat soleh artinya juga berbuat baik. Soleh dengan ahsan itu ya hampir sama. Ma sesuatu bainahu, antara kalian dan orang lain, wa bainallahu, dan antara Allah. Nah, kalau kalian sudah berbuat soleh, waman, dan orang aslaha yang berbuat soleh, ma sesuatu amal, bainahu, antara orang, wa bainallahu, dan antara Allah, bi anna amila, dengan sesungguhnya beramal, amila kholison, dengan amal yang murni, minar riyai, dari pamer, wal ujubi, dan ujub itu apa?